Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya berbagi lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulani mengalami mimpi. Dia sedang duduk bersama almarhumah mamanya. Fulani melihat seekor burung sedang terbang di langit membawa sebuah wadah. Burung itu mendatangi Fulani dan almarhumah mamanya. Di saat itu, almarhumah mamanya sedang memegang wadah yang kosong. Ketika burung itu sudah dekat kepada mereka berdua, burung itu menuangkan makanan dari wadahnya yang dia bawa. Dituangkan kepada wadah yang dipegang almarhumah mamanya. Setelah makanan itu dituang, almarhumah mamanya langsung memberikan wadah tersebut kepada Fulani. Kemudian Fulani memakan makanan yang diberikan almarhumah mamanya itu. Makanan tersebut sangat nikmat sekali dirasakan oleh Fulani, dan di batin Fulani saat di dalam mimpi itu bergumam, makanan ini sangat nikmat sekali ya Allah. Itu perkataan Fulani di dalam hati saat di dalam mimpinya. Jenis makanan itu belum pernah Fulani makan saat di dunia. Kemudian setelah itu Fulani terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelumnya perlu diketahui saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam surah Yusuf juga terdapat banyak contoh mimpi tentang takdir yang akan terjadi. Dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir di saat itu, dan juga dialami dua orang tawanan di Mesir tersebut. Di dalam surat yang lain juga banyak terdapat contoh-contoh mimpi yang sudah dialami para nabi, para rasul Allah. Begitupun Nabi Muhammad SAW banyak mengalami mimpi disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Diriwayatkan Ibnu Majah. Dan kemudian di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Mimpi yang kedua yaitu mimpi yang menyedihkan, itu datangnya dari setan. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran di saat terjaga. Karena kita sering memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang memiliki takwil atau memiliki makna hanya satu, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua mimpi yang lain itu tidak ada gunanya, tidak ada takwilnya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah mimpi kabar gembira dari Allah. Oleh karena itu, ini salah satu contoh mimpi kabar gembira dari Allah yang sekarang ingin saya ceritakan. Untuk itu, simak baik-baik supaya kita semua mendapatkan hikmah yang besar, yang banyak terhadap mimpi yang dialami Fulani. Dalil lain terkait dengan mimpi dan ilmu takwil mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Tentang makna mimpi yang dialami Fulani adalah Allah memberikan petunjuk kepada Fulani bahwa amal solehnya itu telah diterima, telah diridhoi Allah, telah disampaikan kepada almarhumah mamanya yang memang sudah meninggal, dan ketika amal soleh itu sudah disampaikan dan Allah ridho, maka sudah pasti Fulani mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai janji Allah di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, yang perlu kita ketahui pada visual mimpi yang dialami Fulani adalah simbol-simbol yang Allah hadirkan di dalam mimpi itu, kita harus membahasnya satu persatu. Di mimpi itu ada burung. Burung itu adalah hewan yang baik, bukan hewan yang buruk. Di mimpi itu, saudara-saudariku, terkadang Allah visualkan hewan-hewan buruk atau hewan berbahaya seperti hanya singa, harimau, ular, kalajengking, atau hewan yang buruk yaitu monyet, babi. Terkadang bisa juga anjing hitam, serigala. Nah, seperti itu contoh-contoh mimpi yang buruk. Hewan-hewannya juga buruk atau buas. Nah, sedangkan mimpi yang dialami Fulani itu burung. Burung itu tidak buruk, burung itu tidak buas. Oleh karena itu adalah kebaikan. Apalagi burung itu membawa makanan. Yang mana makanan itu, kalau misalkan di mimpi itu ada kehadiran almarhumah mamanya yang memang sudah meninggal, maka hal itu terkait dengan balasan pahala. Jadi pahala itu tidak berwujud, cuman Allah Maha Bijaksana memberikan simbol dengan berupa makanan supaya dipahami orang-orang yang masih hidup. Karena makanan itu terkait dengan firman Allah di dalam Al-Quran tentang balasan kepada orang-orang ahli surga. Disebutkan di dalam beberapa firman-Nya, seperti halnya di dalam surat Al-Ihsan ayat 17-18, Allah Ta'ala berfirman, di dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, di dalam surga, di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Nah, seperti itulah cara mentakwilkan mimpi, saudara-saudariku. Jadi buah-buahan yang dibawa burung itu adalah simbol dari keridhaan Allah atas amal baik yang dilakukan Fulani ketika masih hidup di dunia dan diberitahukan kepada almarhumah mamanya yang sudah meninggal. Karena orang sudah meninggal itu diperlihatkan tentang amal-amal yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal kamu sekalian diperlihatkan kepada keluarga dan kerabat-kerabatmu yang telah meninggal dunia. Jika amalmu baik, mereka senang, dan jika tidak baik, maka mereka berkata, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau tunjuki mereka kepada apa-apa yang Engkau tunjuki kami. Di dalam riwayat yang lain yaitu dari Ibnu Jarir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal kalian akan ditampakkan pada keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Jika mereka melihat perbuatan yang baik, mereka akan berbahagia, dan jika mereka melihat perbuatan yang buruk, mereka merasa sedih dan gelisah. Nah, oleh karena itu, di mimpi yang dialami Fulani ada kehadiran almarhumah mamanya yang mendapatkan buah-buahan, yang mana buah-buahan itu adalah perwakilan dari buah-buah di surga. Nah, tapi itu adalah makna pahala. Karena apa? Ingin ditujukan kepada Fulani yang bermimpi. Nah, jadi ibunya itu, mamanya itu mendapatkan kiriman pahala, diberikan simbol dengan buah-buahan, sesuatu yang baik. Kemudian almarhumah mamanya memberikan makanan yang diberikan burung itu kepada Fulani sebagai balasan kebaikannya ketika dia beramal di dunia. Nah, seperti itulah saudara-saudariku, mentakwilkan mimpi. Jadi mimpi di dalam syariat Islam, maknanya atau takwilnya tidak mungkin keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan dari membaca buku primbon ataupun tafsir-tafsir mimpi. Karena apa? Harus mengetahui keadaan orang yang bermimpi, bagaimana kesehariannya, soleh atau tidak. Ya, dia orang ahli maksiat atau ahli taat. Nah, oleh karena itu orang yang mentakwilkan mimpi, dia hatinya harus bersih dan memahami ilmu syariat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.